record. Coba mungkin ada suara masuk dari mahasiswa apa ketangkap apa enggak, coba siapa gitu. Bilang selamat sore atau gimana? Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, ini sepertinya masuk, ini ada sinyal ya. Baik. Ya, baik. Pertama-tama mari kita bersyukur dulu ya, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di forum perkuliahan daring untuk mata kuliah pemrograman web untuk program studinya sistem informasi ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Ya, disclaimer ya, pada saat ini kondisi saya positif ya. Saya positif COVID dan sedang isoman di sini. Tapi alhamdulillah masih bisa mengajar di sini ya. Untuk hari ini kita masuk ke materi yang pertama ya. Materi yang pertama. Ini harusnya luring ya, tapi ternyata kondisinya di luar ekspektasi. COVID-nya naik dan dari instruksi dari kampus ya, dari rektor langsung yang membatalkan segala bentuk luring maupun yang hybrid. Jadi hari ini kita akan membahas tentang arsitektur web ya, arsitektur web. Jadi saya coba full screen, sudah terlihat ya slide-nya ya. Terlihat, Kak. Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi untuk pertemuan sore hari ini adalah subcapaian pembelajaran ya. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, harapannya saudara mampu menjelaskan secara umum bagaimana proses halaman web dapat ditampilkan ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan konsep client server pada platform web. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan berbagai versi protokol HTTP beserta perbedaannya. Dan yang keempat, mampu menjelaskan konsep interaksi sinkron dan asinkron ya pada platform web. Jadi sebelum kita bahas ya, kita mungkin akan lihat dulu sejarah dari web itu ya. Jadi kapan dia lahir pertama kali ya, dan perkembangannya seperti apa untuk kondisi zaman dulu, kondisi sekarang, dan nanti kondisi kedepannya itu seperti apa. Nanti kita akan bahas ini yang pertama ini ya. Jadi saudara bisa lihat ya di layar itu ada sosok ya. Itu namanya adalah Tim Berners-Lee ya. Jadi dia pada tahun 1989 ya. Jadi sudah agak lama, sudah sangat lama. Mungkin saudara di sini belum lahir ya, tahun 89. Ini adalah cikal bakal dari World Wide Web ya. Jadi WWW ini ada tahun 1989. Ini diciptakan oleh Tim Berners-Lee ya, yang ketika dia bekerja di organisasi CERN ya. Ini sampai sekarang masih ada. Ini sebuah lab yang mempelajari fisika ya, fisika kuantum atau apa itu, yang mempelajari proses terjadinya alam semesta ya. Dia bisa membuat, kalau tidak salah dia bisa membuat tiruannya Big Bang ya. Itu ada di CERN ya. Dia punya semacam senapan untuk menembak elektron dalam kecepatan tinggi. Nah, dari situ lahirlah WWW ya. Jadi WWW ini lahirnya dari lab fisika. Kenapa bisa lahir? Karena pada saat itu di lab CERN ini, kalau suatu lab kan isinya ilmuwan-ilmuwan ya, ilmuwan-ilmuwan. Dia ini adanya kalau nggak salah di Perancis ya, di negara Perancis. Nah, sedangkan ilmuwannya itu ada yang di Amerika, ada yang di Uni Soviet mungkin ya, ada di Jerman, ada di Inggris. Tersebar mereka supaya bisa berkomunikasi. Dulu belum ada WA, belum ada email ya. Maka membuat namanya World Wide Web yang hanya digunakan di CERN ya, di lab saja. Nah, dari situ berkembang menjadi yang skala dunia. Jadi ceritanya dari komunitas ilmuwan berkomunikasi kemudian menyebar menjadi yang seperti sekarang ini. Kemudian ini sebelah kanan ini ada gambarnya komputer ya. Ini ukurannya
cukup besar. Ini adalah server yang pertama ya, web server yang pertama. Dia platformnya platform Next ya, bukan Windows ya, bukan Windows tapi dia menggunakan platform Next. Kemudian ini ada gambar web browser yang dibuat oleh tim Berners-Lee ya. Jadi ini sebelum ada Google Chrome, sebelum ada Firefox. Nah seperti ini tampilannya. Sederhana ya, masih sederhana dengan fungsi-fungsi yang mungkin masih basic ya. Jadi ini sejarahnya tahun 89. Kemudian berkembang ya di sini ya. Jadi 80-90 dikatakan dia eranya PC ya. Kemudian tahun 90 2000 masuk ke eranya web ya. Internet mulai masuk. Seingat saya dulu itu waktu saya masih SMP itu ya. Di Kota Malang ini mulai masuk internet ya sekitar tahun 99 itu ya. Sekitar tahun 99 itu warnet sudah bermunculan di Kota Malang ya. Dengan kecepatan waktu itu sekitar 4 kbps ya, 4 kilobit atau 4 kilobyte ya, 4 kilobyte per sekon ya. Kalau sekarang kan sudah 1000 kali lebih cepat, mungkin 4 megabyte per sekon misalnya ya. Itu dulu masih 4 kilobyte per sekon. Itu sekitar tahun 98 atau awal 2000. Ini mulai masuk di Indonesia ya. Kalau di dunia mungkin tahun 90-an sudah mulai populer. Ini web 1.0 ya. Kemudian web 2.0 ini kalau web 1.0 itu kita hanya sekedar membaca ya, satu arah interaksinya. Jadi seperti kita membaca koran. Jadi kalau dulu itu orang-orang itu mencari informasi itu nonton TV, baca koran ya, dan juga baca internet ya. Itu web 1.0, satu arah. Kemudian web 2.0 ini dia dua arah. Jadi kita sebagai user juga sebagai kreator ya. Kita bisa menulis komentar ya, kita bisa bikin blog. Tapi blognya bukan vlog ya, belum pakai video, dulu dia masih tulisan ya, seperti Blogspot, WordPress ya. Itu era web 2.0. Kemudian ada sosial media ya, dulu ada Friendster, MySpace, Hi5 ya, itu di zaman saya dulu ya. Kalau saudara mungkin beda lagi pakai Facebook ya, kemudian ada Instagram ya. Itu sudah perkembangan dari yang zaman dulu. Itu web 2.0 ya. Kemudian ada web 3.0 ya. Nah ini sebenarnya saat ini ya posisinya itu web 3.0 ini. Kalau web 4.0 ini belum. Web 3.0 ini ya masuk AI ya, artificial intelligence ya. Kemudian web service. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi ya, komputernya semakin cepat. Jadi yang dulunya algoritma itu tidak mungkin dilakukan ya. Sekarang ada deep learning ya. Kalau deep learning pakai komputer zaman dulu tidak mungkin ya. Tapi karena sekarang komputernya sudah canggih, deep learning itu sangat populer ya. Dan machine learning yang lain sangat populer ya. Ini masuk di web 3.0. Web 3.0 itu juga berkaitan dengan blockchain ya. Mungkin ada belakangan ini sering dengar kripto, kemudian ada NFT. Nah itu web 3.0. Nah ini yang sekarang lagi zamannya ya. Nah ini zamannya dari web 3 atau disebut juga dengan web 3.0 ya, atau web 3 gini pakai W kecil atau W besar ya. Ini yang sekarang lagi rame ya. Ada metaverse, ada token ekonomi. Teknologinya teknologi blockchain ya. Ini menjadi karakteristik dari web 3 ya. Janjinya dia adalah desentralisasi ya, kemudian token based economic. Nah namun masalahnya sekarang ini masih dipertanyakan ya web 3 ini ya. Salah satu yang terkenal adalah pendapat dari Elon Musk ya. Jadi dia memang mengatakan bahwa web 3 ini ya masih hanya sekedar buzzword ya, hanya kata-kata marketing untuk menggiring orang ya pada sesuatu yang belum ada, seperti robot ya. Robot dari tahun 90-an sampai sekarang, dari dulu sudah digembar-gemborkan robot ya, khususnya yang humanoid ya. Tapi sampai sekarang ya robot ya gitu-gitu aja. Kalaupun ada ya mungkin robot yang spesialisasi ya, bukan yang humanoid ya, yang bisa kita ajak main, yang bisa berinteraksi dengan kita seperti manusia, itu kan sampai sekarang belum ada. Itu terjadi juga di web 3 ini ya. Jadi konsep-konsep metaverse ini kan masih baru ya. Tapi dia sudah
semacam buzzword ya, dia sudah populer ya, tapi barangnya seperti apa belum ada dan belum ada standarisasi ya. Jadi kalau menurut Elon Musk, yang ini juga orangnya ini termasuk yang berani mengambil resiko dan visioner ya. Menurut dia ya mungkin masih 10, 20, 30 tahun ya. Jadi masih cukup jauh dan ya seperti itu. Nanti kita lihat aja ya perkembangan dari Web 3. Nah, sekarang yang kita pelajari di kuliah ini web berapa? Kita belajar masih di teknologi Web 2 ya. Jadi web yang bisa CRUD ya, bisa memberikan pengguna itu akses untuk menulis ya. Jadi dia sebagai kreator ya. Bukan sekedar passive reader ya, pembaca yang pasif, tapi dia juga aktif meng-create konten di dalam web ya. Nah, itu tadi sekilas ya tentang sejarah dan perkembangan dari web. Sekarang kita lihat di sini bagaimana halaman web ini ditampilkan ya. Prosesnya dari awal kita buka browser ya, kemudian kita tuliskan alamat URL, kemudian kita tekan enter, nanti dia muncul di layar ya. Kita lihat bagaimana ceritanya di situ ya. Jadi di sini proses dari menampilkan halaman web itu tidak lepas dari dua aktor ya di sini ya. Jadi ada yang sebagai beraktor, berperan ya, sebagai klien, ada juga yang berperan sebagai server ya. Yang satu dia pengguna, yang satu dia pelayan yang melayani. Bagaimana interaksinya? Interaksinya adalah request response. Klien melakukan request ya, ini adalah interaksi pertama. Kemudian server memberikan respons. Ini adalah interaksi klasik ya. Artinya hampir semua interaksi seperti ini. Namun pada website yang modern interaksinya mungkin berbeda. Tapi ini yang klasik. Artinya sampai sekarang masih dipakai ya. Jadi pasti ada request, kemudian ada respons. Jadi seperti ini. Nah, ini nanti dia melalui internet ya, atau mungkin localhost juga bisa ya. Kalau kita kemarin saudara sudah install XAMPP, nah itu berarti lokal ya, tidak melalui internet. Kemudian kita lihat lebih dalam ya. Di sini ada HTTP message ya, atau pesan HTTP. Jadi kalau kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya, yang ini ya, klien dia mengirim request, kemudian web server atau server mengirimkan respon. Request yang dikirim, jadi dia kan mengirim sesuatu kan ya. Web browser mengirim sesuatu dan web server juga mengirim sesuatu kepada klien. Apa yang dikirim? Yang dikirim adalah HTTP message ya. Jadi klien mengirim HTTP message ke server, kemudian server juga mengirim HTTP message kepada klien ya. Jadi itu adalah yang ditransfer ya dari satu mesin ke mesin yang lain, dari mesinnya klien ke mesinnya server berupa HTTP message ya. Jadi di sini ada dua tipe ya HTTP message, yaitu request dan response ya. Jadi di situ dia masing-masing memiliki format ya. Jadi formatnya secara umum sama ya, tapi yang satunya untuk respon, satunya untuk request gitu ya. Kemudian versinya ya. Versi dari HTTP untuk saat ini yang paling banyak digunakan versi 1 ya. 1.1 dan ada juga HTTP 2 yang lebih modern ya. Tapi sampai sekarang mungkin yang masih banyak digunakan yang versi 1.1 atau dia spesifikasinya ada di RFC 2616 ya. Kemudian kalau yang HTTP 2 RFC 7540. Bedanya apa? HTTP 1.1 dan HTTP 2 ya. Bedanya HTTP message yang dikirim tadi dari server ke klien, dari klien ke server maupun dari server ke klien. Untuk HTTP versi 1, ini dia human readable ya. Artinya dia berupa plain text ya. Teks yang bisa dibaca oleh orang. Sedangkan yang HTTP 2 itu dia pesannya berupa binary structure ya. Jadi dia berupa kode biner ya yang dikirimkan melalui jaringan internet ya. Jadi dia berupa frame, kemudian
tujuannya adalah untuk melakukan optimization ya. Jadi bisa dikompres, bisa multiplexing. Nanti kita lihat ya bagaimana melakukan multiplexing. Jadi HTTP 2 ini ada merupakan peningkatan ya, khususnya dari sisi performa dibandingkan dengan HTTP 1 ya. Dia meningkatkan performa melalui binary structure ya. Jadi dia dikirim dalam bentuk biner ya, bukan dalam bentuk plain text. Kalau HTTP 1 dia plain text. Jadi kalau kita sadap ya internetnya, kita sadap misalnya di sini, ya dia plain text yang dikirim. Atau di sini kita lihat di klien ya, dia juga plain text. Tapi kalau HTTP 2 dia ketika dikirim dia bentuknya biner ya. Kalau kita download, nggak bisa kita baca. Semacam karakter yang acak ya gitu ya. Tapi ketika kita lihat kembali di struktur message-nya itu walaupun dia HTTP 1.1 maupun HTTP 2 itu strukturnya sama ya. Jadi seperti ini ketika sudah dibuka ya. Jadi HTTP request itu yang sebelah kiri ini ya. Kemudian HTTP response ini yang sebelah kanan ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang HTTP request dulu ya. Jadi suatu message di sini lengkap ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 bagian. Yang pertama request line. Ini terdiri dari satu baris ya. Satu baris saja. Kemudian message headers. Ini terdiri dari beberapa baris. Kemudian satu baris kosong ya, blank line. Ini untuk memisahkan antara message headers dan message body. Nah, mungkin dari struktur ini ada apa ya? Ada pola yang mungkin bisa saudara tebak ya. Coba nanti kita lihat ya. Sekarang kita beralih dulu yang HTTP respon ya. Ini beda yang baris pertama request line, kalau yang request, kalau yang response status line namanya ya, status line. Kemudian di bawahnya sama dia message headers ya, yang sifatnya opsional ya, sama. Kemudian blank line sama dengan request. Kemudian message body juga sama dengan request ya. Kemudian untuk message header jenis-jenisnya ada yang general. General itu artinya itu bisa digunakan di request maupun di response ya. Dia header yang bisa muncul di request maupun bisa muncul di respon. Kalau yang request header berarti dia hanya bisa muncul di request saja. Kalau yang response header dia juga hanya bisa muncul di response saja. Sedangkan entity headers ini terkait dengan header dari filenya ya. Misalnya filenya adalah PDF, maka dia headernya misalnya type-nya adalah application PDF ya. Atau plain text seperti TXT gitu misalnya ya. Itu entity headers ya, terkait dengan entity-nya. Misalnya ukuran file juga mungkin bisa masuk dalam entity headers. Nah, sekarang saya ingin bertanya ya di sini ya. Ini kan sudah didesain ya. Protokol ini ya, HTTP ini sudah didesain dan nanti akan dibaca oleh mesin ya, yang membaca mesin bukan manusia. Nah, di sini ada yang baris kosong ya, blank line. Ini kira-kira kenapa ini ada blank line? Sedangkan yang di sini atas ini antara status line ya atau request line ke message header kok tidak ada blank line. Tapi dari message header ke message body kok ada blank line. Nah, ini mungkin ada yang tahu alasannya, mungkin dilihat ya. Alasannya kenapa kok di sini ada blank line yang memisahkan antara headers dan body, tapi tidak ada blank line yang memisahkan antara request line atau status line dengan message header. Mungkin ada yang bisa berpendapat, silakan. Gimana? Ini suaranya putus-putus apa enggak ya? Sambil ngerekam soalnya ini bebannya berat kayaknya.
Jadi lancar ya, bisa ditangkap ya suaranya ya dan gambarnya ya. Lancar ya, alhamdulillah. Ya, jadi kita yang pertama ini ya masalah blank line ya. Kenapa kok ada blank line? Nah, mungkin kita sambil saudara berpikir ya. Kita lihat, coba jalankan server ya. Jadi kita jalankan Apache. Oke, di sini kita coba jalankan localhost. Nah, dari kalau menggunakan Google Chrome ya, kita bisa membuka tools ya untuk melihat header ya, versi headernya. Jadi di sini ada developer tools ya, Control Shift I ya. Ini bisa kita pilih. Nah, nanti di situ ada tabnya ya. Nanti saudara pilih tab network ini ya, network. Kemudian kita refresh ya, nanti dia akan terlihat aliran datanya ya. Iya, dia muncul harusnya ini di sini. Kok nggak muncul ya? Oh, ini IMG ya. Ini all ya. Nah, ini ya. Jadi ini yang pertama. File HTML ya. Jadi ini dashboard ini. Dashboard / ini adalah file HTML ya. Ini aslinya ada file index.html ini biasanya atau .php ya, index.php. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini ada general response header, request header ya. Di sini ada tombolnya view source. Jadi kalau kita posisi seperti ini dia sudah diparsing ya. Kalau yang aslinya kita lihat di view source ini ya. Ini juga view source ya. Jadi kalau kita lihat tadi di slide, baris pertama adalah untuk yang response header ya, baris pertama adalah status line ya. Status line, kemudian baris kedua dan seterusnya itu adalah header ya. HTTP header, HTTP response header ya. Kemudian kalau yang request header, ini yang baris pertama adalah request line kalau nggak salah ya, request line. Kemudian baris kedua dan seterusnya ini ada request header ya. Dan kemudian ada baris kosong dan kemudian baru body ya. Di mana body itu sifatnya opsional ya. Jadi bisa ada, bisa tidak. Tapi kalau request line dan response status ya, itu dia wajib ada ya. Jadi di sini kita lihat HTTP 11 artinya protokolnya ya. 11. Kemudian 304 ini not modified ya. Kalau 200 oke, nanti kita mungkin akan bahas di pertemuan lain untuk yang statusnya ya. Kemudian kalau request header ini get, ini ada metodenya get, kemudian ini ada /dashboard itu artinya ini ya path-nya /dashboard, kemudian HTTP 11 itu dia minta versi HTTP 11 untuk dilayani di versi HTTP 11. Kalau kita buka webnya Philcom misalnya ya. Ya, ini webnya Philcom. Bisa kita lihat ya di sini. Cukup banyak yang di-load ya, karena ada gambar, ada JavaScript, CSS. Pasti lebih berat ini ya. Nah, ini webnya Philcom ya. Kalau kita buka di Google Chrome ya, seperti ini tampilannya. Sekarang kita lihat, wah banyak sekali ya. Ada berapa request ini? 198 request ya. Jadi bisa dibayangkan, udah 200 sekarang. Jadi kalau saudara buka halaman Philcom ya, ini nambah terus ya requestnya ya. Kita lihat, bisa dilihat di pointer ya. 241, 242. Wah banyak sekali ya. Jadi itu
menggambarkan apa dia? Menggambarkan ini ya tadi ya. Request response banyak 200 itu berapa kali tadi ya? 200-an lebih ya. Jadi sekali kita klik enter di sini, wah banyak sekali, 260 ya. Wah masih nambah lagi. Berarti web Philcom ini asetnya sangat banyak ya. CSS ini ya, JavaScript. Kemudian ini dokumennya yang atas sendiri ya. Ini HTML-nya. Nah, kita lihat di sini request-nya get, statusnya 200 oke ya. Jadi ini untuk yang apa namanya Philcom ya. Udah 270. Request masih bertambah terus. Nah, di sini di bagian header itu bisa kita lihat misalnya apa namanya hostnya ya, ini hostnya di mana, kemudian tipe dokumennya apa gitu ya. Kadang-kadang juga kalau tidak di hidden servernya dia pakai apa, kita juga bisa tahu ya, apakah dia pakai Apache, Nginx atau pakai apa, itu kadang-kadang juga bisa tahu kalau tidak ditutup sama Philcom. Nah, ini mungkin gambaran aja ya. Sudah hampir 300 request. Nah, kita kembali ke sini ya. Ini ada kalau yang di browser memang tidak terlalu terlihat ya untuk pemisahannya karena dia sudah di parsing di sini. Tapi kalau mentahnya dia seperti ini. Jadi ada satu baris kosong. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Kira-kira kenapa alasannya yang mendesain HTTP message ini dia perlu menambahkan blank line ya? Atau mungkin kita balik pertanyaannya. Kalau blank line-nya itu kita hapus, apa yang terjadi? Atau kalau kita tambah blank line di bawah request line, itu apa yang terjadi? Mungkin ada yang bisa berpendapat. Silakan. Ya, tidak ada. Ya, kalau tidak ada, ini ya kita jawab bersama ya. Jadi ini yang baca siapa ini? Apa namanya HTTP request dan HTTP respon, HTTP message ya. Ini yang membaca adalah web browser ya, komputer ya, mesin ya. Bukan kita. Yang kita baca itu bukan ini ya. Yang kita baca itu bukan ininya, tapi kita baca itu yang dibaca oleh manusia itu adalah yang ini ya. Yang kontennya ini yang sudah dirender ya, yang sudah dirender oleh web browser. Sedangkan HTTP message itu yang baca adalah web browser. Web browser itu adalah aplikasi komputer ya. Aplikasi komputer. Komputer itu adalah mesin ya. Jadi yang membaca ini adalah mesin. Jadi ini didesain untuk dibaca oleh mesin ya. Mesin tentunya nggak bisa bahasa ya, dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak tahu dia nggak bisa membedakan ini request line, ini message headers ya, ini message body ya. Kalau orang mungkin bisa ya diamati mungkin, oh ini kira-kira ini headernya yang ini ya, walaupun diacak ya, urutannya diacak kita masih tahu, bisa menebak ya. Tapi kalau mesin kan nggak bisa. Jadi di sini yang alasan pertama kenapa di sini tidak ada blank line ya, itu karena request line dan status line itu pasti hanya satu baris ya. Panjangnya hanya bisa satu baris, tidak lebih dari satu baris. Sehingga bisa dipastikan baris kedua itu pasti punyanya message header ya. Karena request line maupun status line hanya satu baris, pasti ya satu baris. Jadi baris kedua pasti message header. Nah, sedangkan di sini message header ini kan opsional ya. Panjangnya bisa bervariasi ya. Bisa 0 baris,
bisa 1 baris, bisa 2 baris, bisa 3 baris, bisa 10 baris ya. Jadi bervariasi panjangnya. Karena panjangnya bervariasi, kita nggak bisa, nanti dia nyampur ya dengan message body ya. Seandainya itu ada message body dan ada message headers, nyampur, nanti mesin itu nggak bisa membedakan ya. Ini header atau ini body. Nah, supaya bisa membedakan, maka di sini perlu disisipkan blank line ya. Ini sebagai pemisah antara message headers dan message body. Jadi ini untuk mempermudah dalam memprogram web browser ya, sehingga dia bisa dengan mudah menginterpretasikan dokumennya ya, dokumen HTTP message ya. Jadi seperti itu. Kalau terbalik, misalkan message headernya di bawah, message body-nya di atas, komputernya error ya. Tapi kalau kita manusia baca walaupun diacak-acak, masih bisa ya. Itu kan bedanya ya, kecerdasan otak manusia dengan kecerdasan buatan mungkin untuk yang mesin ya. Jadi kurang lebih seperti itu alasannya kenapa dia di sini kok langsung ya, karena hanya 1 baris, tapi di sini butuh sesuatu ya, penanda khusus ya, dalam hal ini adalah blank line ya, atau 1 baris kosong ya. Mungkin saudara bisa coba nanti pakai tools apa gitu ya, HTTP client misalkan, request nanti dilihat message HTTP message-nya ya. Jadi itu. Jadi ini contoh HTTP message ya. Tadi kita sudah lihat ya. Ini HTTP request. Ini ada get, kemudian path ya. Path-nya ini berarti root ya. Kemudian versi protokol. Kemudian ini berikutnya adalah HTTP header ya. Kemudian ini bawahnya 1 baris kosong. Dan bisa dikasih body ya. Kemudian ini respon versi HTTP status code ya. Kemudian artinya 200 oke ya. 304 tadi not modified. Dan lain-lain ya. Kemudian ini request response ya, response header. Kemudian yang ini HTML ini di response body ya. Jadi ada 1 baris kosong di sini, kita lihat ini kosong. Kemudian masuk ke script HTML-nya. Itu body-nya ya. Jadi seperti ini. Ini kalau kita lihat versi raw ya. Masih versi mentahnya sebelum dirender oleh web browser ya. Jadi seperti ini ya. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan, ini ada yang tadi kita lihat ya, membuka web Philcom itu butuh 200 lebih request ya. 200 lebih request. Sedangkan tadi kita lihat ya, kalau kita perhatikan di sini di punyanya XAMPP kalau kita lihat ininya apa namanya, networknya ya, kalau kita refresh dia status code-nya 304 ya, 304 oke. Sedangkan yang di Philcom 200 oke ya. Sekarang coba kita refresh ya, yang Philcom kita refresh, apakah dia tetap 200 atau jadi 304 mungkin. Oh, dia tetap 200 semua bahkan Philcom ya. Berarti Philcom ini semua statusnya 200 ya. Artinya apa 200? Kita download lagi semuanya. Kita harus download lagi. Tapi kalau yang 304, yang ini, yang statusnya 304, itu tidak download ya. Dia ambil dari cache ya. Jadi di web browser itu dia ada apa namanya, semacam penyimpanan sementara ya, temporary file. Jadi kalau untuk file-file yang sudah pernah di-download dan tidak ada perubahan, dia nggak download lagi. Jadi bisa menghemat jaringan ya. Jadi ada semacam caching ya, media penyimpanan sementara, temporary file, yang nanti fungsinya dia untuk ketika kita melakukan request yang kedua, itu kalau filenya masih sama, itu dia tidak perlu request lagi ya. Jadi misalkan Philcom ini kan harusnya untuk yang bagian tertentu dia kan statis ya. Misalnya untuk logo Philcom ya, tulisan-tulisan ini, menu-menu ya. Kemudian ada yang di bawah ini kontak ini ya,
link-link, direktori dan lain-lain ini harusnya kan statis ya. Yang berubah-berubah itu hanya yang berita pengumuman itu ya. Jadi untuk konten-konten statis, ini kan statis, ini cenderung statis, itu bisa didesain, dioptimalkan sehingga dia tidak 200 terus tapi menggunakan yang lain, yang klien bisa ngambil dari kas ya. Tidak request lagi karena ini bisa jadi berat ya websitenya ya. Jadi itu ada di sini ya, respons 200 oke ya. Jadi yang memberitahu responsnya itu adalah server ya. Jadi server kalau 200 dia memerintahkan klien untuk download lagi. Tapi kalau 304 dia memberitahu ke klien bahwa enggak usah download lagi. Resource-nya masih tetap ya, gunakan yang ada di temporary file misalnya gitu ya. Jadi dia ada cache-nya ya. Jadi ini jadi protokol itu kan aturan-aturan ya. Jadi misalnya saya dan saudara sebagai manusia bisa berkomunikasi menggunakan protokol bahasa Indonesia ya. Jadi ketika saya bilang ayam, ya tahu saudara ayam itu maksudnya apa. Matahari itu apa. Bulan itu apa kan sudah tahu, sudah disepakati ya. Jadi nggak mungkin tertukar antara matahari dan bulan atau ayam dan kucing, nggak mungkin tertukar. Untuk web juga sama, dia dengan adanya HTTP ini statusnya sudah disepakati ya, 200 itu sudah tahu, klien tahu maksudnya dan server juga sudah tahu maksud dari 200 ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini URL ya, jadi URL ini bisa kita lihat ya versi lengkapnya itu dia seperti ini. Jadi ada HTTP ya, itu protokolnya. Kemudian guest secret add, nah ini jarang kita gunakan ya ini ya. Username password ini jarang digunakan. Kemudian hostnya ya ini ya, host. Kemudian port 80, ini juga jarang kita tuliskan ya. Karena apa? Karena kita menggunakan port standar ya. Selama itu portnya 80, boleh kita tidak tuliskan ya. Tapi kalau servernya di set portnya selain 80, maka harus kita tuliskan. Misalkan portnya port 100 ya. HTTP-nya jalan di port 100, berarti kita harus tuliskan portnya di sini 100 ya. Kalau tidak kita tuliskan, berarti dia ambil nilai default, yaitu 80. Kemudian berikutnya ada path ya. Ini path. Kemudian file. Jadi ini file ya, HTML. Kemudian setelah itu ada query ya. Tandanya dia ada tanda tanya. Kemudian ada nama variabelnya, ses. Kemudian nilainya ya, sama dengan 1 misalnya ya. Ses sama dengan 1. Kalau query-nya lebih dari 1, maka bisa ditambah dengan dan ya. Dan kemudian misalkan ABC sama dengan 2 misalnya. Itu query namanya. Kemudian yang terakhir fragment. Fragment ini tandanya tanda pagar ya. Kemudian ada application area. Nanti bisa dicoba. Mungkin di praktikum mungkin ada ya percobaannya untuk query dan fragment. Kemudian ini perbedaan ya antara HTTP 1 dan HTTP 2 untuk interaksinya. Jadi HTTP 1 dan HTTP 2 di sini multiplexing yang mendukung adalah HTTP versi 2 ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa HTTP 2 dia merupakan optimasi dari HTTP 1 ya. Salah satu metodenya adalah multiplexing. Ini bisa kita lihat ya dari sini ilustrasinya. HTTP 1 untuk mendownload 3 aset, 1 JavaScript, 1 CSS, dan 1 PNG, dia membutuhkan 3 TCP connection ya. Kalau HTTP 2, 3 aset ini bisa kita download secara serial hanya dengan 1 TCP connection ya. Ini namanya multiplexing ya. Jadi lebih sedikit dan lebih optimal dia. Ini hanya bisa dilakukan di HTTP versi 2. Jadi teknik multiplexing. Kemudian yang ini ada lagi ya, perbedaan antara HTTP 1 dan HTTP 2 ya. Jadi yang ini HTTP request ini semuanya bisa ya, HTTP 1 dan HTTP 2 bisa.
pipelining HTTP 1, HTTP 2 bisa ya. Untuk yang multiplexing dengan SPDY ini ya, ini hanya yang HTTP 2 saja ya. Coba dilihat ya gambarnya. Kalau kita perhatikan ada perbedaan ya. Yang paling kiri ini yang tradisional, yang klasik ya. Yang tengah dioptimalisasikan. Yang kanan lebih optimal lagi. Jadi ini sebenarnya ya kalau kita lihat di keilmuan komputer ya, itu ya common sense ya. Kita semua sebenarnya tahu bisa ya. Ini hanya common sense ya. Kita lihat di sini, yang pertama interaksi yang pertama ya. Klien kirim ke server ya, kemudian server kirim ke klien. Klien request ke server, server respon ke klien. Klien kirim lagi, server balas ya. Jadi bisa kita lihat di sini alurnya ya. Jadi dia finishnya di sini ya. Ini waktu ya, ini sumbu waktu. Dia di sini bawah sini ya. Kalau kita tarik garis lurus, ini yang paling lambat ini, yang pertama nih. Kemudian kita lihat dulu yang pipelining ya. Head of line blocking di sini. Klien request ke server. Kemudian di waktu yang pertama dia request. Ini ada respon merah ini ya. Responnya belum nyampe, tapi dia klien sudah kirim lagi request yang kedua. Respon pertama belum nyampe, request ketiga sudah dikirim lagi. Kemudian baru setelah itu request pertama nyampe yang merah ya. Kemudian request yang kedua yang biru ini nyampe. Kemudian request ketiga responnya baru nyampe juga. Jadi dia bedanya di sini yang pipelining dia bisa mengirim request walaupun belum menerima respon ya. Kalau yang klasik ini dia harus request, nunggu respon, baru bisa dia request lagi. Jadi waktunya lama, ada waktu tunggu ya. Dia tidak bisa request sebelum responnya dapat. Ya. Tapi kalau yang pipelining ini dia tidak perlu menunggu ya. Nah sekarang yang ketiga yang lebih cepat lagi ya. Ini finishnya lebih duluan dia. Jadi sama-sama 3 request dan 3 respon ya. Tapi dia lebih singkat lagi waktunya. Nah seperti ini. Request, respon ya. Nah bedanya apa nih? Mungkin ada yang bisa berpendapat ya. Bedanya apa yang pipelining dan SPIDY ya, multiplexing. Kalau dilihat dari gambarnya ini, kan terlihat ya. Izin menjawab, Pak. Silakan Mas, namanya Mas. Nama saya Ahmad Rafli. Ya. Mohon maaf ya Pak kalau semisal salah. Mungkin perbedaan dari pipelining sama SPIDY ya tadi ya, SPDY. Iya, SPD. Itu tadi untuk yang SPIDY itu dia tidak perlu ini ya. Udah sampai yang request yang pertama itu sudah sampai duluan, setelah kalau yang pipelining itu belum sampai, itu masih belum sampai begitu Pak mungkin, atau bagaimana? Dia sudah menerima jawaban begitu ketika dia melakukan request yang kedua. Kalau yang pertama kan ketika dia request itu kan belum mendapat jawabannya kan belum nyampe ke kliennya, udah request dulu. Kalau yang SPDY itu dia ketika melakukan request sudah langsung merespon begitu mungkin. Jadinya terlihat lebih cepat gitu ketika dia melakukan request ke yang kedua dan ketiga. Iya. Saya jujur belum kurang menangkap Mas ya, maksudnya Mas ya. Atau Ya coba Pak, sekali saya lagi. juga agak bingung ini Pak Boleh sekali menata lagi, kalimatnya Mas. agak bingung. Iya, sekali lagi coba dijelaskan. Untuk yang pipelining itu bedanya, kalau yang pipelining yang pertama itu, yang pipelining itu kan ketika dia merequest yang pertama, responsnya itu kan belum nyampe ke klien. Dia jawabannya itu maksud saya yang terlihat di garis merah itu kan, itu berarti kan belum nyampe. Tapi
ketika tapi klien tetap bisa melakukan request yang kedua dan ketiga. Tapi kalau untuk yang SPDY kenapa kok bisa lebih cepat? Itu ketika klien melakukan request, dia langsung bisa waktunya lebih cepat begitu, atau bagaimana ya, requestnya langsung terjawab begitu. Jadinya ketika dia melakukan request yang kedua dan ketiga itu jauh lebih cepat karena yang pertama itu udah langsung nyampe gitu. Atau bagaimana, Pak? Mohon maaf, saya juga agak bingung. Iya, terima kasih Mas atas jawabannya ya. Jadi ini kondisinya semua sama ya. Jadi kalau ini kita membandingkan 3 metode komunikasi ya, di mana ini kita asumsikan semuanya sama. Misalkan semuanya jalannya di kecepatan 10 Mbps misalnya ya. Yang pertama 10 Mbps, ini Mbps-nya sama semua, tiga-tiganya. Yang membedakan di sini adalah alur interaksinya ya. Jadi kalau kita lihat antara tadi dikatakan dia kliennya bisa request walaupun responnya belum nyampe gitu ya. Kalau kita lihat di sini yang di SPDY itu kan juga sama ya. Dia request pertama, respon pertama belum nyampe, dia sudah melakukan request yang kedua ya. Pipelining, request pertama, respon pertama belum nyampe, request kedua berangkat ya. Respon pertama belum nyampe, request ketiga juga berangkat. Sama dengan SPDY, request pertama dikirim, kemudian respon pertama belum nyampe, request kedua berangkat, request pertama masih belum nyampe, request ketiga juga berangkat. Kondisinya sama ya di sini. Nah, bedanya apa? Kok dia bisa lebih cepat yang SPDY? Dia sama-sama tidak menunggu ya. Di pemrograman istilahnya tidak blocking ya. Jadi kalau menunggu kan dia ngeblok, harus idle dulu dia. Tapi kalau dengan pipelining dan multiplexing tidak ada waktu tunggu, dia bisa memanfaatkan waktu yang tunggu itu untuk melakukan aksi yang lain ya. Jadi melakukan request yang lain. Jadi baik pipelining maupun multiplexing kita lihat sama. Tapi ada perbedaan prinsip di sini ya. Secara prinsip ada perbedaan. Mungkin ada yang bisa melihat dari gambar itu. Di mana perbedaannya? Silakan. Namanya, sebutkan dulu namanya, saya enggak kelihatan pesertanya soalnya ya. Ya Pak, saya atas nama Sulistianingsih izin menjawab. Iya Mbak Sulistianingsih. Mohon maaf kalau masih salah juga. Mungkin perbedaannya itu di perbedaan yang awal pertama ya, antara HTTP1 dan HTTP2. TCP connections-nya kalau multiplexing itu cuma butuh 1 TCP connection. Jadi makanya yang multiplexing ini dia jauh lebih cepat karena latensinya itu lebih sedikit. Jadi dia lebih cepat begitu Pak, kurang lebih. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak atas jawabannya ya. Itu salah satu faktor dan benar ya. Salah satu faktor dan benar karena koneksi TCP-nya lebih sedikit ya. Koneksi TCP-nya lebih sedikit, bisa 1 koneksi untuk beberapa aset. Nah, namun itu tidak tampak di gambar ini ya. Yang tampak di gambar ini yang sangat nampak sekali mungkin ya. Apa? Yang satunya lagi mungkin ada yang reaction lagi tadi mungkin. Silakan. Iya Pak, saya Arya Abdurrahman. Menurut saya ini yang terlihat untuk user ya. Kalau di SPDY saat kita Planitum request, aset-aset yang lainnya itu sudah masuk terlebih dahulu, terus baru setelah itu indeks HTML. Nah, kalau misalnya pipelining itu indeks HTML sudah masuk, namun aset-aset yang lain itu masih dalam perjalanan, masih di route begitu. Kalau dari gambar yang ada di sini, bukan dari user maksudnya, dari gambar yang ada di layar ini, presentasi saya ini, antara gambar diagram kedua dan ketiga ini, perbedaannya yang sangat mencolok di mana? Terdeteksi nggak perbedaan? Izin menjawab lagi Pak. Silakan. Mungkin perbedaan yang paling mencolok di waktu klien memberi request. Jadi kalau multiplexing itu klien bisa memberi request dengan jarak waktu yang lebih cepat dibandingkan pipelining. Ini kan bisa dilihat dari jaraknya. Terus
selain request-nya bisa dikasih lebih cepat dan bersamaan, responsnya juga sama-sama lebih cepat. Maaf Pak kalau salah, terima Iya. kasih. Iya betul ya. Jadi kalau dari kerapatan memang lebih rapat ya, terlihat lebih rapat yang HTTP 2. Tapi ada satu lagi yang mencolok juga ya. Selain kerapatan itu, ada lagi yang membedakan dia dari yang tengah, yang pipelining. Di mana pipelining tidak bisa seperti yang multiplexing. Jadi tadi sudah terjawab, dia lebih cepat, dia menggunakan multiplexing ya, satu koneksi TCP, jadi dia bisa lebih rapat mungkin di sini ya. Kemudian satu lagi mungkin yang ini belum terungkap ya. Dari gambarnya ini terlihat sebenarnya. Saya izin menjawab, boleh Pak? Boleh Mas, silakan. Iya, nama saya Ibrahim Samad Sarpon. Yang saya tangkap di sini perbedaan utamanya itu, menurut saya pipelining itu hasil responsnya harus mengikuti urutan requestnya. Jadi request pertama harus dikembalikan dulu, kemudian respons kedua bisa dikembalikan. Bedanya dengan multiplexing, request kedua dan ketiga dan selanjutnya itu bisa dikembalikan secara langsung tanpa harus menunggu request pertamanya itu bisa kembali full. Itu yang saya tangkap sih Pak. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, betul sekali ya. Seperti itu kita lihat urutan ya, urutan dari respon ya. Kalau dia menggunakan pipelining, urutannya tetap ya. Respon pertama mendapatkan balasan pertama. Respon kedua berikutnya, respon ketiga berikutnya, urutannya sama. Nggak mungkin respon 2 mendahului respon pertama. Tapi kalau multiplexing yang SPDY ya, nggak peduli dia. Bisa jadi request yang pertama dapat respon yang terakhir dia. Karena mungkin dia butuh proses yang panjang atau download ukuran besar ya. Yang lain-lain bisa mendahului. Ini kelebihan dari SPDY. Jadi yang permintaan pertama belum tentu mendapatkan respon yang pertama, sehingga dia lebih cepat ya. Ya, seperti itu. Kemudian kalau ini ada lagi ini ya, ini push dan pull ya. Kalau yang tadi kita bahas itu semuanya adalah pull ya. Jadi pull itu menarik ya. Lawannya adalah push. Push itu mendorong. Jadi kita lihat di sini mengapa dia dikatakan pull ya, pull. Jadi HTTP ya, HTTP itu defaultnya dia pull ya, berbasis pull. Artinya seperti kita memancing ya. Kita lempar dulu pancingnya, kemudian kita tarik ikannya. Klien mengirim request dulu, baru kemudian server memberikan respon. Artinya server tidak akan memberikan respon tanpa didahului klien mengirimkan request ya. Pull, jadi dia narik ya. Jadi dilempar dulu dengan request, kemudian ditarik hasilnya berupa respon. Itu yang interaksi pull ya. Jadi kita lihat yang pertama ini klien server. Yang pertama itu dia pull ya, yang klasik. Request, index, respon, index ya. Request style CSS, respon CSS, JavaScript, nanti responnya JavaScript. Ini yang standar ya. Kemudian yang kedua HTTP 2, tapi dia tidak menggunakan push ya. Request get index ya, dapat index ya. Request style CSS, belum dapat stylenya, dia request lagi query JS ya. Kemudian baru dapat responnya. Jadi ini dia non-blocking ya. Sebelum CSS-nya dapat, dia juga bisa nge-request JavaScript ya. Ini non-blocking. Kalau yang ini dia blocking ya. Ini non-blocking. Kemudian yang ini non-blocking tapi dia dengan push ya. Kalau ini, yang ini non-blocking tapi tanpa push. Ini tanpa push, ini dengan push. Terlihat bedanya ya. Yang merah ini punyanya HTML ya. Yang hijau punyanya CSS.
panah hijau, panah biru punyanya JavaScript ya. Jadi CSS, jadi yang hijau ini punyanya CSS ini, yang panah hijau ini CSS, panah biru ini responnya JavaScript. Kalau yang dengan push, kita lihat request-nya ini ya, get index.html ya. Tiba-tiba server memberikannya dapat bonus ya. Kliennya tidak hanya dapat HTML, tapi dia juga dapat CSS dan JavaScript ya. Jadi yang CSS yang hijau dan JavaScript yang biru itu datang sendiri tanpa diminta. Karena servernya tahu bahwa nanti setelah minta HTML pasti nanti kliennya minta CSS dan JavaScript ya. Daripada dia minta, sekalian aja saya kasih semuanya yang lengkap gitu. Itu yang HTTP 2 yang dengan push ya. Itu akhirnya lebih cepat lagi nih. Jadi yang push yang mana? Yang hijau dan yang biru. Ini dia push. Kenapa dia dikatakan push? Karena dia dikirim oleh server tanpa didahului oleh permintaan dari klien. Jadi servernya mendorong ya, push ke klien. Kliennya tidak nge-pull ya, tidak menarik dari server, tapi server yang mendorong, nge-push ke klien. Jadi yang hijau dan biru pada kasus yang ketiga ini dia yang dengan push ya. Yang pertama masih tradisional, yang nge-pull dulu pertama, kemudian yang karena servernya tahu dia, pasti kalau kliennya minta HTML, nanti berikutnya kamu pasti minta ini juga. Daripada kamu minta, saya kasih dulu gitu, supaya lebih cepat. Nah, jadi seperti itu. Ini yang push ya. Defaultnya yang pull ya. Ini yang default, yang klasik. Kalau ini yang sudah dengan optimasi ya. Ini cepat ya, tapi codingnya agak repot biasanya ya, yang push ini ya. Dan maintainnya agak sulit, untuk websitenya lebih kompleks. Jadi kalau nambah fitur baru, misalnya halamannya ada menu baru ya, itu kadang-kadang agak merepotkan karena kita perlu tuning secara manual ya. Tapi kalau yang pull ini paling sederhana dan lebih mudah dipelihara websitenya ya. Kalau ketika ada perubahan, penambahan fitur, penambahan halaman, ini lebih sederhana. Termasuk kalau kita lihat webnya Philcom tadi semuanya di 200 kan ya. Responnya 200 semua, itu lebih sederhana ya, kita nggak usah memikirkan masalah caching. Jadi karena sekarang internetnya sudah cepat ya, sudah 4G atau sudah 5G sekarang, nggak usah pakai caching, sudah ngebut internetnya, berarti nggak masalah kasih 200 semua ya. Jadi mungkin ada pertimbangan ekonomi gitu ya. Kan di engineering itu kan ada faktor ekonomi ya, yang harganya murah itu yang dipilih ya. Kalau kita bisa menggunakan ini dengan harga murah ya, ngapain kita pusing-pusing yang ini misalnya. Harganya mahal tapi mungkin peningkatannya tidak sebanding ya. Jadi itu. Kemudian itu tadi interaksinya ya. Kemudian kita lihat teknologi. Teknologi itu ada klien ya dan server. Untuk yang klien itu ada dua jenis ya. Open Web Platform. Ini yang didukung oleh semua browser ya. Apapun itu browsernya. Safari, Opera, Firefox, Chrome, Edge, Internet Explorer ya. Itu pasti dia mendukung ini. Sifatnya universal ya. Kemudian ada juga yang proprietary ya. Ini yang mengikuti perusahaan tertentu ya. Misalkan Java Applet, Oracle ya, Adobe. Ini nggak tahu masih ada apa sudah nggak ada ini. Silverlight juga teknologi lama ini ya. Rata-rata ini sudah hilang sendiri ya. Yang bertahan yang ini ya, ada HTML, CSS, JavaScript, dan WebAssembly ya. Jadi WebAssembly ini macam-macam, bisa pakai bahasa C, C++, Rust, dan lain-lain. Jadi dari Open Web Standard, masing-masing itu dia punya perannya. Untuk HTML ini untuk struktur dokumen ya. Jadi mana bagian menu, mana bagian header, mana bagian footer, mana bagian pengumuman, bagian berita, login. Nah itu kita definisikan di HTML ya. Kemudian CSS ini tampilan ya. Jadi misalnya dia posisinya di atas, di tengah, di kiri, warnanya merah, hijau, biru. Itu tampilan ya, CSS ya. Kemudian JavaScript dan WebAssembly ini perilaku ya. Jadi misalkan dia ketika diklik, dia akan membuka drawer atau membuka menu yang tersembunyi ya.
atau dia menampilkan animasi, nah itu menggunakan JavaScript dan WebAssembly ya. Tapi rata-rata cukup dengan JavaScript ya. Sudah bisa macam-macam ini JavaScript, sekarang bisa bikin game 3D bahkan dengan JavaScript ya. Tapi kalau mau yang kencang lagi, yang lebih ngebut, itu bisa pakai WebAssembly. Ini dia karena dia langsung ke layer yang lebih rendah ya, pakai bahasa C atau bahasa C++. Ini bisa lebih cepat lagi nih. Tapi ini masih belum se-mature JavaScript ya. Ini masih belum banyak digunakan. Yang paling banyak digunakan sekarang JavaScript ya untuk perilaku. Kemudian itu tadi sisi klien ya, ini sisi server. Jadi yang jenis-jenisnya ya, di sini ada web server, CGI, web server extension, application server, dan yang sekarang itu cloud ya. Ini semuanya hampir sama ya. Ini tugasnya apa? Melayani klien ya, melayani web browser ya. Kita lihat yang pertama ini yang teknologi yang cukup lama dan sekarang masih ada ya, Common Gateway Interface ya. Jadi saudara bisa lihat di sini ada klien, ini web browser, kemudian ini web server. Kalau XAMPP berarti dia menggunakan Apache ya. Kemudian di sini ada CGI script. Nah di sini bisa menggunakan PHP ya. Jadi nanti antara Apache dan PHP berkomunikasi melalui CGI. Dari CGI script nanti dia masuk ke PHP ya. Jadi karena perjalanannya jauh ya, web server masuk ke CGI, masuk ke PHP. Perjalanannya panjang, akhirnya lambat mungkin ya. Sehingga muncul yang namanya ada FCGI ya, Fast CGI. Ini lebih cepat. Nah ini karena ini lambat, muncul teknologi berikutnya namanya web server extension ya. Kalau nggak salah XAMPP ini menggunakan yang ini ya. Jadi dari web servernya nanti dipasang semacam modul ya. Semacam modul. Jadi kalau ada PHP, maka PHP-nya dipasang sebagai modul. Jadi dia ditempelkan ke server sehingga dia perjalanannya dekat ya. Karena dia posisinya dekat dengan server, kecepatannya bisa lebih baik daripada yang CGI ya. Kalau CGI perjalanannya jauh dia, melewati berbagai macam interface. Tapi kalau modul dia nempel, ini cenderung lebih ngebut, servernya lebih cepat ya. Kemudian di sini ada application server ya. Ini untuk aplikasi-aplikasi yang khususnya ada di level enterprise ya. Enterprise. Nah, enterprise ini ya biasanya saudara di SI ya, mungkin banyak perusahaan-perusahaan, organisasi yang sudah berjalan puluhan tahun ya. Misalkan perbankan ya, kalau ada BRI, BCA, itu kan dia sudah mulai tahun dulu sudah berjalan ya. Dan sampai sekarang masih eksis ya. Pasti mereka memiliki yang namanya legacy system ya. Kalau di bank itu biasanya ada komputer yang ukurannya seperti lemari ya, atau sebesar kulkas mungkin. Itu sampai sekarang masih dipakai dia sebagai legacy system ya. Nah, bagaimana bank itu bisa tetap up to date ya? Sekarang ada mobile banking, ada internet banking, sedangkan dia data-data transaksi ada di komputer yang lama, yang sudah versi lama. Nah, itu perlu kita tidak perlu mengganti komputer yang lama itu ya. Kita bungkus dia, kita tutup dengan application server di depannya. Jadi application server ini nanti akan menjembatani antara klien ya dengan legacy system. Jadi kalau ada transaksi mobile banking misalnya, ya klien dia nanti masuk ke web server melalui web service ya, kemudian masuk ke application server. Nanti application server baru mengupdate data yang ada di legacy system ya. Jadi yang legacy system tidak perlu diganti ya, tetap jalan. Komputer-komputer yang lama yang mungkin sudah tahun 80-an sampai sekarang masih dipakai, yang masih pakai pita itu ya, untuk penyimpanannya pakai tape, ya itu masih berjalan. Tidak diganti, tapi kita tambahkan application server ya. Jadi sistem yang lama berjalan bersamaan dengan sistem yang baru ya. Ini model yang application server, biasanya di perusahaan enterprise ya, telekomunikasi, perbankan gitu ya, biasanya menggunakan
model yang seperti ini. Jadi dia ada application server yang menjembatani klien dengan legacy system ini ya. Kemudian sebelumnya ada cloud ya. Kalau cloud itu sudah tidak karu-karuan. Kalau cloud itu isinya campur-campur ya. Cuman dia sifatnya adalah biasanya elastik ya. Elastik. Salah satu sifatnya ada elastik. Dia elastis, artinya kapasitasnya bisa naik turun ya. Kalau pengunjungnya sepi, dia kerjanya pakai satu server misalnya. Ketika diakses oleh 1.000 orang, dia pakai 2 server. Ketika jadi 10.000, dia pakai 4 server. Jadi dia elastik. Jadi dia handal ya, tidak mudah down ya. Jadi misalkan saudara ujian daring UAS, misalkan servernya down ya, itu kalau pakai cloud bisa dihindari ya. Jadi dia bisa elastik. Ketika penggunanya dikit, dia sumber dayanya juga mengecil ya. Ketika penggunanya banyak, sumber dayanya akan naik juga untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi salah satunya dia elastik, yang membedakan dengan yang tradisional ya. Kalau yang ini masih tradisional, kalau dia tidak kuat ya sudah down, error gitu ya. Tapi kalau yang cloud, elastik dia. Ketika dia sudah mulai berat, nambah sendiri servernya. Jadi itu ya. Ya, jadi mungkin itu ya. Silakan saudara cek ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana proses halaman web dapat ditampilkan? Kalau bisa jawab, berarti saudara sudah mencapai ya. Tadi konsep client server pada platform web. Kemudian nanti kita juga bahas versi protokol ya, beserta perbedaannya. Ada yang versi 1, versi 2, kemudian ada yang multiplexing, ada yang push pull ya. Itu nanti sebagai bahan apakah saudara sudah mencapai perkuliahan ini atau belum ya. Kalau belum, nanti bisa dibaca lagi slide-nya atau nanti bisa diputar lagi videonya ini. Nanti saya, kalau berhasil tersimpan ya di OBS, nanti saya upload di E-link ya. Kemudian konsep interaksi sinkron dan asinkron ya. Oh iya, yang asinkron tadi yang mana? Mungkin belum saya sebutkan ya. Yang asinkron itu yang ini ya. Ini ya asinkron ya. Jadi urutannya tidak sama ya. Kalau sinkron urutannya sama. Jadi ini sinkron. Pipelining sinkron, yang klasik sinkron, tapi yang SPDY ini asinkron dia. Artinya request 1 bisa jadi dia urutan terakhir ya responnya. Jadi untuk yang asinkron itu artinya dia urutannya tidak terjamin ya. Request ABC bisa jadi responnya BCA misalnya. Itu asinkron. Nanti kita asinkron ada lagi menggunakan ajak ya. Atau fetch API. Jadi ini. Ya, jadi mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan, silakan ya. Ini sudah jam 17.41, mungkin kita akhiri saja ya. Saya ambil screenshotnya dulu untuk presensi. Maaf Pak, mau tanya untuk silakan. presensinya gimana ya Pak? Oh iya, presensinya belum saya buka ya. Ya, setelah ini saya buka. Terima kasih Mbak. Iya, lupa. Nanti presensinya via apa itu ya, Siam itu ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Baik, mungkin Pak. itu saja. Mohon dinyalakan sebentar kameranya ya untuk saya ambil screenshotnya.